Gimana Bu? Apa yang mau ditanya? Gimana Bu? Persiapannya menjadi ibu negara? Bahwa kita berpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesehatan kepada keduanya, keselamatan pada keduanya, dan berjuang untuk berjuang di negeri kami ini. Allah menyelamatkan dari segala kehancuran, usahakan penderitaan terakhir Allah. Dan saya mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia agar pasangan ini diberi sehat dan senantiasa diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa. Ungkap tabir ini, kisah antara kau dan sedikit ini kan kemarin banyak sekali isu-isu nih Bu. Ibu kan sering mendampingi Pak Prabowo. Mungkin kedepannya pengen nggak sih Bu duduk jadi ibu negara? Enggak. Mendampingkan ya nggak usah jadi istrinya, bisa mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Prabowo Soeharto rujuk, Indonesia lebih sejuk. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Prabowo Soeharto rujuk, Indonesia lebih sejuk. Sudah menjadi rahasia umum bila kalangan, emak-emak militan, atau para ibu rumah tangga pendukung Prabowo Sandiaga Uno berharap agar Capres Prabowo bisa kembali rujuk dengan Soeharto, mantan istrinya yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya. Tetapi bukan hanya emak-emak. Ternyata kalangan politisi dan caleg partai-partai koalisi pendukung pasangan 02 pun memiliki kehendak serupa. Obrolan dengan beberapa petinggi partai politik dan calon anggota legislatif partai-partai koalisi 02, setidaknya kuat mencerminkan harapan tersebut. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya, melihat besarnya harapan tersebut bukan tidak mungkin hal itu pun menjadi dambaan bersama para politisi yang berada di koalisi pendukung Capres 02, Prabowo Subianto yang Ketua Umum Partai Gerindra. Bahkan bukan tidak mungkin pula itu diam-diam menjadi harapan seluruh warga Republik Indonesia. Dalam hati kecil kita semua ada keinginan agar Pak Prabowo dan Mbak Titik kembali rujuk. Saya sih yakin, Pak Prabowo Mbak Titik rujuk, Indonesia makin sejuk, kata Asep yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat itu. Sebagai seseorang yang menurutnya masih sangat memandang luhur nilai-nilai keluarga, Asep seringkali menangkap adanya kemesraan bila mana keduanya bertemu di ruang publik. Saya menangkap kesan kuat manakala keduanya bertemu selalu ada atmosfer rasa cinta, kasih dan rasa sayang yang tersimpan di antara mereka berdua, sangat sejuk dilihat. Bagi saya, di forum publik manapun mereka dipertemukan, tempat itu ibarat Jabal Rahmah bagi Pak Prabowo dan Mbak Titik, ungkap Asep. Dihubungi di tempat dan waktu berlainan, Caleg DPRD Provinsi Sumsel dari Partai Gerindra, Khalifah Alam, sependapat dengan Asep. Menurut Alam, sebenarnya baik Pak Prabowo maupun Mbak Titik masih tampak sekali saling memiliki keterikatan yang kuat. Anggaplah buktinya, walaupun sudah terpisah untuk jangka waktu yang lama, keduanya masih bertahan dengan kesendirian masing-masing. Apalagi Mbak Titik pun selalu hadir di acara debat Capres yang ditayangkan di televisi dan tak segan-segan turut berorasi dalam acara-acara kampanye pemenangan Prabowo Sandi, kata dia. Oman Rohman Rakinda, Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional, PAN, bahkan menilai peristiwa rujuk di antara keduanya akan menjadi peristiwa besar. Jika memang Pak Prabowo rujuk dengan Mbak Titik, itu akan menjadi rujuk abad ini. Kebaikannya tidak hanya buat mereka berdua, melainkan turut menyuburkan kebaikan dan membawa NKRI menjadi adil dan makmur, kata Oman dengan nada serius. Oman menyatakan sepakat menyebut rujuk Prabowo dan Mbak Titik tersebut dengan rujuk kemenangan bila benar terjadi. Sebagaimana Oman, Irfan pun menilai dampak rujuk tersebut akan terasa begitu berarti bagi Indonesia, tak hanya buat Prabowo Mbak Titik sekeluarga saja yang turut berbahagia. Emak-emak militan atau para ibu rumah tangga pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga, sangat antusias mendukung rujuknya Prabowo dengan mantan istrinya, Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya,
partai nomor urut 7 dalam pemilu 2019 ini. Mereka menganggap jika Prabowo menang pemilu 2019 dan rujuk dengan titik Soeharto akan membawa kesejukan bagi masa depan Indonesia. Namun sebagian pendukung dari kalangan emak-emak juga ada yang meyakini bahwa sebenarnya Prabowo titik tak pernah bercerai. Banyak ibu-ibu yang yakin bahwa mereka sebenarnya tidak pernah bercerai, kata Nenden Wardah Rosidah, pembina pengajian Yayasan Islamiyah, di Bandung. Kurung siku buka kurung siku tutup. Titik Prabowo rujuk, tim ses sebut insya Allah. Kabar rujuknya calon Presiden Prabowo Subianto dengan Siti Hediati atau dikenal dengan titik Soeharto semakin santer terdengar menjelang pemilu presiden tanggal 9 Juli mendatang. Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2014 beredar kabar bahwa Prabowo dan titik menikah lagi di Masjid Istiqlal, Jakarta. Saat dikonfirmasi mengenai kabar ini, anggota tim sukses Prabowo Hatta, Sandiaga Uno, menjawab, "Insya Allah, masyarakat Indonesia mendoakan," kata Sandiaga dalam diskusi di Jakarta, Sabtu. Dia menjawab pertanyaan moderator diskusi mengenai isu rujuknya Prabowo dengan titik tersebut. Mulanya, Sandiaga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia suka kisah-kisah romantis. Dia lantas mencontohkan elektabilitas pasangan Prabowo Hatta Rajasa yang dianggapnya meningkat pada akhir-akhir waktu kampanye. Masyarakat Indonesia paling senang comeback story, underdog, jagoannya kalah dulu, terus besoknya bisa mengungguli. Kita senang yang seperti itu karena romantis, ujar Sandiaga. Moderator pun usil bertanya kepada Sandiaga. Termasuk kisah rujuknya Prabowo titik hari ini. Ucap moderator Hardi Hermawan yang kemudian dijawab Sandiaga dengan, insya Allah. Kabar rujuknya Prabowo dan titik semakin santer setelah titik terlihat hadir dalam sejumlah debat kandidat beberapa waktu lalu. Terakhir, titik terlihat berdampingan dengan Prabowo saat menyaksikan debat calon wakil presiden pada Minggu, tanggal 29 Juni tahun 2014. Dalam debat kedua, tanggal 14 Juni tahun 2014, titik tampak hadir bersama putranya, Didit. Titik juga ikut menemani kampanye Prabowo di Stadion Gelora Bung Karno dan Bali. Ketua Tim Pemenangan Prabowo Hatta, Mahfud MD, mengatakan, peluang rujuk Prabowo titik adalah 56%. Sementara itu, anggota tim sukses Prabowo Hatta, Egy Sujana, mengakui bahwa Prabowo dan titik sedang berupaya untuk rujuk kembali. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai, kehadiran titik dapat menarik simpati kaum perempuan terhadap Prabowo. Titik Soeharto isyaratkan kembali rujuk dengan Prabowo, menunggu satu cinta sejati yang akan dikembalikan. Titik Soeharto mengisyaratkan perceraiannya dengan Prabowo Subianto bakal kembali rujuk. Harapan tersebut setidaknya tersirat dari unggahan di akun Instagramnya, @titik.prabowo. Menunggu satu cinta sejati yang akan dikembalikan, tulisnya Rabu, 28/2, dengan emoji love merah, putih, dan bendera merah putih. Pada unggahannya, titik Soeharto menampilkan 10 foto. 2 di antaranya berpose mesra dengan capres nomor urut 2 itu. Satu foto lain menampilkan Didiat Prabowo, putra tunggalnya dari pernikahan dengan Prabowo. 5 foto lain menampilkan momen istimewa Prabowo dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Unggahan tersebut mendapat 1.540 komentar. Calon Ibu Negaraku 2024, tulis @eyanidana. Kalau sampai difilmkan cerita Pak Prabowo dan Ibu titik Soeharto pasti yang nonton seluruh rakyat Indonesia, tulis @cicilia355. Dipisahkan oleh fitnah, disatukan lagi oleh rakyat Indonesia, tulis @rantiningrum. Mengutip buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang karya Sumitro Joyo Hadikusumo, Prabowo dan titik menikah pada tanggal 8 Mei tahun 1983 di Taman Mini Indonesia Indah TMI. Perceraian mereka dipicu situasi politik yang memanas pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Mulanya, pada 1995, hubungan antara keluarga Sumitro dan Soeharto mulai merenggang. Pemicunya, sikap kritis Sumitro terhadap kebijakan Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto marah adalah terkait dugaan korupsi dalam dana pembangunan. Ketegangan antara keluarga Sumitro dan Soeharto semakin memuncak pada 1998, ketika terjadi krisis ekonomi, politik, dan sosial yang mengguncang Indonesia. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang menduduki gedung MPR DPR.
Pendukung 02, Prabowo titik rujuk, Indonesia lebih sejuk. Bukan hanya emak-emak militan yang berharap Capres Prabowo Subianto rujuk dengan titik Soeharto. Sejumlah politisi dan caleg partai koalisi pendukung pasangan 02 pun memiliki kehendak serupa. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya menyatakan, melihat besarnya harapan tersebut bukan tidak mungkin hal itu menjadi dambaan bersama pendukung Capres 02. Dalam hati kecil kita semua ada keinginan agar Pak Prabowo dan Mbak Titik kembali rujuk, kata Asep yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat itu, Rabu, tanggal 3 April tahun 2019. Saya sih yakin, Pak Prabowo Mbak Titik rujuk, Indonesia makin sejuk, tambahnya. Sebagai seseorang yang menurutnya masih sangat memandang luhur nilai-nilai keluarga, Asep sering menangkap adanya kemesraan saat keduanya bertemu di ruang publik. Itu sangat sejuk dilihat. Bagi saya, di forum publik manapun mereka dipertemukan, tempat itu ibarat Jabal Rahmah bagi Pak Prabowo dan Mbak Titik, kata Asep. Terpisah, Caleg DPRD Provinsi Sumsel dari Partai Gerindra Khalifah Alam sependapat. Menurut Alam, sebenarnya keduanya tampak sekali masih saling memiliki keterikatan. Anggaplah buktinya, walaupun sudah terpisah untuk jangka waktu yang lama, keduanya masih bertahan dengan kesendirian masing-masing. Apalagi Mbak Titik pun selalu hadir di acara debat Capres dan tak segan-segan turut berorasi dalam acara-acara kampanye pemenangan Prabowo Sandi, kata dia. Oman Rohman Rakinda, Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional, PAN, bahkan menilai peristiwa rujuk di antara keduanya akan menjadi peristiwa besar. Jika memang Pak Prabowo rujuk dengan Mbak Titik, itu akan menjadi rujuk abad ini, kata Oman. Kebaikannya tidak hanya buat mereka berdua, melainkan turut menyuburkan kebaikan dan membawa NKRI menjadi adil dan makmur, tambahnya. Emak-emak, ingin Prabowo titik Soeharto rujuk. Ilong, Detlin tanda hubung news.com, Jakarta. Kalangan ibu-ibu simpatisan Prabowo Sandi yang saat ini dikenal sebagai emak-emak militan, mengaku mendambakan rujuknya kembali calon Presiden Prabowo Subianto dengan mantan istrinya, Siti Hediati Haryadi atau titik Soeharto. Mereka umumnya meyakini, rujuknya pasangan tersebut akan membawa kesejukan bagi masa depan Indonesia. Sri Hadijati, misalnya, seorang ibu-ibu anggota pengajian di Jatiasih, Bekasi, yakin bahwa keberadaan Titik di samping Prabowo akan menyempurnakan kepemimpinan tokoh yang selalu berhasil mengumpulkan ribuan massa di setiap kampanye yang didatanginya itu. Pak Prabowo itu tegas, sementara Ibu Titik terkenal anggun dan keibuan, keduanya saling melengkapi sebagai pasangan teladan negeri ini, kata Sri yang berprofesi sebagai guru tersebut. Seorang emak-emak lainnya yang berdomisili di Cijantung, Jakarta, Eli Yulianti, menilai Prabowo merefleksikan sosok yang tegas, kuat dan berwibawa. Untuk itu perlu seseorang yang mampu memberikan sentuhan kehalusan. Nah, itu bisa dipenuhi sosok Mbak Titik, kata Eli. Nila Andayani, seorang ibu profesional yang tinggal di Cibinong, Bogor, mengatakan bahwa pasangan Prabowo dan Titik merupakan pasangan serasi. Iya, mereka memang pasangan sangat ideal, keduanya sangat serasi, kata Nila Andayani. Sebagaimana Sri Hadijati, Nila juga melihat kuatnya kepribadian Mbak Titik untuk kembali mendampingi Prabowo. Menurut Nila, terpilih atau tidaknya Prabowo sama sekali terlepas dari urusan rujuknya kembali pasangan tersebut. Meski sebagian besar, emak-emak, itu punya argumen kuat yang melatar belakangi keinginan mereka untuk rujuknya Prabowo Titik, beberapa bahkan tak ambil pusing dengan alasan. Ah, enak aja melihatnya. Srek, gitu, kata Ibu Turnuti Diro dari Ciracas, Jakarta Timur. Ibu Turnuti tergabung dalam komunitas pengajian Jasma Padi Semut Ibrahim 3989. Namun banyak pula kalangan emak-emak yang meyakini bahwa sebenarnya Prabowo Titik tak pernah bercerai. Banyak ibu-ibu yang yakin bahwa mereka sebenarnya tidak pernah bercerai, Pak Prabowo dipaksa kondisi untuk menjalani apa yang telah beliau jalani, kata mantan anggota DPRD Jawa Barat yang juga pembina pengajian Yayasan Islamiyah di Bandung tersebut. Menurut Nenden, banyak ibu-ibu mengagumi kesabaran Prabowo menjalani kehidupannya tersebut. Sementara Meiroza Rosita, ibu-ibu pengajian di Pekanbaru, Riau, meyakini bahwa di balik seorang pemimpin yang kuat harus ada penopang berupa seorang perempuan yang tak kalah kuat. Pada sisi itulah, ia yakin Mbak Titik Soeharto yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, partai nomor urut 7, adalah orang yang pas mendampingi Prabowo. Mbak Titik itu anggun, namun kuat dan liat.
Beliau pas mendampingi 08, kata Meirosa, menyebut sebutan khas untuk Prabowo, rilis DPP SMSI. ****. Diminta rujuk dengan Prabowo, ini profil titik Soeharto. Para pendukung calon presiden, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyerukan agar Ketua Umum Partai Gerindra itu rujuk dengan mantan istrinya, titik Soeharto. Keriuhan tersebut muncul saat Prabowo menyampaikan kedekatannya dengan para presiden Indonesia, termasuk Presiden kedua RI Soeharto. Kebetulan, dari sekian presiden, hampir semua saya kenal. Bung Karno, saya tidak kenal karena saya masih kecil, tapi saya pernah diangkat sama Bung Karno. Sama presiden kedua saya lumayan kenal juga. Kenapa kalian tertawa? Kalian enggak percaya, kata Prabowo saat pidato kemenangan hitung cepat atau quick count pemilihan umum pemilu, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh partai politik. Kemudian, dia mendadak menyebut nama titik Soeharto. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu titik Soeharto, ucap pasangan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 itu. Sontak saja, pernyataan Prabowo tersebut mengundang teriakan pendukungnya. Balikan, balikan, sorak para pendukung Prabowo Gibran. Lantas, seperti apa sosok titik Soeharto? Profil titik Soeharto. Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal titik Soeharto merupakan anak keempat dari pasangan Soeharto dan Siti Hartinah. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 14 April tahun 1959. Titik pernah menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 1974 sampai tahun 1977. Setelah tamat SMA, Titik melanjutkan studi ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, UI, dan meraih gelar sarjana pada 1985. Saat duduk di bangku kuliah, dia menikah dengan Prabowo yang saat itu masih menjadi seorang perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI), tepatnya pada 1983. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Namun, rumah tangga keduanya harus berakhir pasca lengsernya Orde Baru pada 1998. Titik diketahui berprofesi sebagai seorang pengusaha di berbagai sektor industri. Dia pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bursa Efek Jakarta tahun 1995 sampai tahun 1998, Komisaris PT Mekar Unggul Sari, 1994, dan Komisaris PT Surya Citra Media tahun 2005 sampai tahun 2015. Rekam jejak politik titik Soeharto. Selain menjadi pebisnis, Titik juga terjun ke dunia politik untuk pertama kali pada 2012. Saat itu, dia dipercaya menduduki jabatan Ketua Bidang Pertanian dan Nelayan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar) hingga 2015. Perempuan yang juga menjadi Ketua Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI) tersebut pun turut mengikuti pemilihan legislatif Pileg 2014. Dia berhasil merebut satu kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan, Dapil Yogyakarta untuk periode tahun 2014 sampai tahun 2019, tetapi memilih mundur pada 2018. Tak hanya mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI, Titik juga memutuskan keluar dari Partai Golkar. Dia selanjutnya bergabung dengan Partai Berkarya, partai bentukan adiknya, Hutomo Mandala alias Tommy Soeharto. Di partai barunya itu, dia berperan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya. Pada 2019, Partai Berkarya diketahui sebagai parpol pendukung Prabowo sebagai capres dalam Pilpres 2019 bersama Sandiaga Salahuddin Uno. Di tahun yang sama itu pula, Titik sempat disoraki sebagai Ibu Presiden oleh peserta doa bersama untuk korban aksi 21 sampai 22 Mei tahun 2019 di pelataran Masjid Etin, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2019. Maju di pemilu 2024. Di Pileg 2024, Titik akan maju sebagai calon legislatif, caleg melalui partai yang dipimpin mantan suaminya, Prabowo, yaitu Partai Gerindra. Dia kembali mencoba menarik suara rakyat untuk Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Insya Allah Mbak Titik Soeharto akan maju ke DPR RI dari Dapil DIY, kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DIY,
Danang Wahyu Broto saat ditemui di Komisi Pemilihan Umum KPU DIY, Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023. Reaksi penuh makna Soeharto kembali diminta balikan dengan Prabowo Subianto oleh emak-emak. Hubungan Soeharto dengan mantan suaminya, Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Presiden RI masih ramai dibahas. Sebuah video terbaru di media sosial memperlihatkan momen ketika Soeharto diminta rujuk dengan Prabowo Subianto. Di video tersebut, tampak sedang berada di tengah-tengah kumpulan ibu-ibu berbaju kuning. Perempuan yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI ini tampak ramah menyalami para emak-emak tersebut sambil sesekali berbincang dengan mereka. Namun, di tengah-tengah itu, salah satu di antaranya mengucapkan celetukan yang bikin heboh. "Bu, balikan dei, Bu," seru ibu tersebut. Dalam video yang diunggah akun Instagram @expostiktok pada Minggu, tanggal 3 November tahun 2024 itu terlihat reaksi sesaat usai mendengar ucapan spontan itu. Dia hanya tersenyum dan menanggapi dengan reaksi singkat. Ucapnya singkat sambil tetap menunjukkan ekspresi ramah dan tersenyum. Reaksi ini rupanya langsung menarik perhatian warganet. Video tersebut juga cepat menyebar di berbagai platform media sosial, dan dipenuhi berbagai komentar warganet. Banyak yang merasa gemas dengan momen tersebut, terutama dengan reaksi yang dianggap penuh makna. Ada juga yang mengatakan, Ibunda Didit Hedi Prasetyo itu harus mendengarkan suara rakyat apalagi sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI. Video itu pun viral dan sampai berita ini ditulis sudah disukai lebih dari 59.000 kali dan mendapatkan lebih dari 1.700 komentar. Harus dengar suara rakyat. Suara rakyat yang layak didengar, komentar seorang warganet. Apa rakyat Indonesia harus bikin petisi biar Pak Prabowo balikan sama Bu Titik? Kisah cinta yang paling menarik sih sekarang ini, sahut yang lainnya. Hahaha PLEASE ya Allah, orang Indo kalau cie-ciein orang gak lihat-lihat siapa orangnya ya, kata pengguna yang lain. Bu Titik senyumnya keibuan banget, tulis warganet yang lain. Senyum penuh makna, kita gak tahu apa yang dipikiran Bu Titik, Jet makin penasaran, ujar warganet lainnya. Video viral ini rupanya tak hanya membuat heboh, tetapi juga menjadi pengingat akan kenangan hubungan antara dan Prabowo di masa lalu yang hingga kini masih dikenang publik. Meskipun keduanya telah lama berpisah, dukungan agar mereka rujuk rupanya masih jadi harapan banyak orang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) pada Sabtu tanggal 2 November tahun 2024 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Ada berbagai hal yang menarik perhatian, salah satunya saat interaksi Prabowo Subianto dengan Soeharto yang juga hadir dalam acara tersebut. Prabowo sebut nama bikin heboh. Sebelum memulai mendeklarasikan GSN, Prabowo sempat menyambut beberapa tamu undangan dengan menyebut nama mereka. Salah satu di antaranya adalah Soeharto. Sementara itu, para peserta acara tampak antusias mendengar nama anak keempat mantan Presiden Soeharto itu disebut oleh Prabowo. Dari unggahan yang beredar di media sosial, salah satunya di akun Instagram @tante.rempong.official, beberapa peserta acara bertepuk tangan hingga berteriak-teriak saat Prabowo menyebut nama Ibunda Didit Hedi Prasetyo itu. "Ibu Siti Hediati Haryadi," kata Prabowo. Pun berdiri sambil menundukkan badannya dan memberi salam pada para peserta acara. Melihat antusiasme para peserta acara, Prabowo pun spontan mengutarakan ekspresi terkejut. Dia mengaku heran dengan reaksi para peserta acara. Kok tepuk tangannya lebih keras? Heran, maksudnya apa? Sambung Prabowo. Hadirin sontak tertawa termasuk Didit serta sang paman, Hashim Joyo Hadikusumo yang duduk di sebelahnya. Cuplikan unggahan video interaksi Prabowo dengan ini viral hingga menyebar luas ke sejumlah akun media sosial. Momen Presiden Prabowo sebut nama Bu Titik, tulis akun @tante.rempong.official, pada Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Unggahan itu dipenuhi banyak komentar warganet. Waktu Indonesia bagian nyengir, komentar seorang warganet. "Pak, mau balikan sendiri apa nunggu di demo?" Ucap pengguna yang lain. Penampilan Soeharto. Sementara itu, Soeharto baru saja mengukuhkan posisinya sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI, sebuah tonggak penting dalam perjalanan karir politiknya di kancah nasional. Komisi 4 sendiri memiliki peran strategis dalam menangani isu-isu pertanian, kehutanan, dan kelautan yang merupakan sektor-sektor vital bagi perekonomian dan kesejahteraan Indonesia. Sebagai putri dari mantan Presiden Soeharto,
Titik membawa warisan politik yang kuat, yang dikombinasikan dengan pengalamannya dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, menjadikannya sosok yang berpengaruh di parlemen. Selain kiprahnya di dunia politik, Titik juga dikenal karena keanggunan dan pesonanya yang terpancar melalui pilihan busana yang ia kenakan. Dalam acara pelantikan Presiden Prabowo misalnya, Titik Soeharto terlihat elegan mengenakan kebaya kutu baru bermotif bunga berwarna baby blue, dilengkapi selendang serasi. Saat pelantikan anggota DPR, Titik memilih kebaya kutu baru bermotif bunga berwarna merah muda yang serasi dengan selendangnya. Ia juga kerap menyampirkan selendang di leher untuk melengkapi kebaya brokatnya. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.